Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali di dalam program Sapa Senja. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan selalu memberkati kita senantiasa. Hari ini saya akan melanjutkan pelajaran kita tentang teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus, terkhusus kepada Timotius, dan ini juga menjadi berkat buat kita. Sebelumnya mari kita membuka di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Di beberapa waktu yang lalu saya sudah membahas tentang teladan di dalam perkataan, teladan di dalam tingkah laku, teladan dalam kasih, dan hari ini kita akan belajar tentang teladan di dalam kesetiaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata kesetiaan di sana adalah pistis, ya. Dan ini juga memiliki arti dengan seseorang yang beriman. Jadi ketika seseorang dikatakan setia, maka sebenarnya orang tersebut juga adalah seseorang yang beriman dalam konteks kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan satu-satunya, sebagai juru selamat kita. Nah, di dalam poin teladan di dalam kesetiaan ini saya menemukan ada 3 hal yang penting yang ini menjadi pelajaran buat kita. Apa sih maksud Rasul Paulus ketika memberikan nasihat kepada Timotius untuk menjadi teladan di dalam kesetiaan? Hal yang pertama yang saya temukan adalah Rasul Paulus ingin supaya Timotius berpegang pada keyakinan yang telah Timotius terima. Kalau kita membandingkan kata pistis ini dengan Roma atau tulisan Paulus kepada jemaat di Roma, maka memiliki persamaan. Di dalam Roma pasal 14 ayat 22 di sana dikatakan, berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Jadi ketika Rasul Paulus mengatakan harus menjadi teladan di dalam kesetiaan, maka yang dimaksud adalah berpegang pada keyakinan. Jadi kita tidak mungkin disebut orang yang setia kalau kita tidak berpegang pada keyakinan kita kepada Tuhan. Keyakinan apa itu? Yang pertama adalah keyakinan bahwa Tuhan itu ada dan berkuasa di dalam hidup kita. Kalau kita menganggap Tuhan itu ada dan kita percaya, maka mestinya kita sebagai orang percaya beriman dan selalu setia kepada Tuhan. Beriman dan selalu setia kepada Tuhan, mengakui akan kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita. Hal yang kedua adalah kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan kita dari dosa. Nah, ketika kita punya 2 keyakinan ini, maka kita akan disebut sebagai orang yang berpegang pada keyakinan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, arti dari teladan di dalam kesetiaan adalah Timotius tidak bimbang di dalam pelayanannya. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ketika kita bimbang, maka kita bukan lagi orang yang setia. Karena salah satu faktor penyebab ketidaksetiaan adalah adanya faktor penyeimbang. Ya, misalkan kalau kita mau membeli sabun di salah satu supermarket, ya, dan di situ ada beberapa jenis sabun. Kalau kita mungkin baru pertama membeli sabun, ya, dan kita belum tahu mana yang cocok, mungkin kita akan bingung sabun mana nih yang cocok buat kulit kita, gitu ya. Kenapa kita bingung? Karena ada faktor pembanding. Ada banyak macam sabun di sana. Kalau seandainya di supermarket tersebut hanya tersedia 1 jenis sabun, nah mungkin kita tidak akan bimbang karena hanya tersedia 1, dan kita pasti akan membeli itu. Ya, karena hanya satu-satunya. Nah, kesetiaan itu menuntut kita supaya kita tidak bimbang, tidak bingung. Di dalam Roma pasal 14 ayat 23 tadi, ya, kata barang siapa yang bimbang, ya, itu dikatakan diakrino. Nah, kata diakrino ini memiliki arti bahwa menganggap lebih penting. Jadi ketika orang bimbang, sebenarnya dia bingung menentukan skala prioritas itu yang mana, gitu ya. Jadi kalau kita menganggap Tuhan itu lebih penting dari segala apapun, maka kita tidak akan bingung di dalam hidup kita. Ketika kita ada dalam masalah, kita larinya kemana? Kita larinya kepada Tuhan.
Ketika kita ada pergumulan, kita berdoa, berdoanya kepada Tuhan. Ketika kita ada masalah, kita mengadunya kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya penolong di dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita tidak mungkin disebut orang yang setia kalau kita masih bimbang. Kita harus menganggap Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang lebih penting dari apapun juga. Itu poin yang kedua. Hal yang ketiga yang terakhir adalah apa arti daripada teladan di dalam kesetiaan. Hal yang ketiga adalah seseorang disebut setia adalah ketika dia mampu mempertahankan imannya. Ini memang berbeda dengan teologi Paulus, tetapi Alkitab menyatakan itu. Di dalam Yudas pasal yang pertama, ayat yang ketiga, di sana dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepadamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ya, konteks di sana adalah hukuman atas guru-guru palsu. Tetapi pada intinya adalah ketika seseorang mampu mempertahankan imannya ya sampai kedatangan Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang kembali, maka itulah yang disebut dengan seseorang yang setia. Ya. Kesetiaan itu butuh proses yang panjang memang. Tetapi ketika dalam proses kehidupan kita tetap setia kepada Tuhan, kita tetap mempertahankan iman kita, maka kita akan disebut sebagai orang-orang yang setia. Bukan hanya sebagai seorang yang dikatakan setia saja, tetapi dia mampu memelihara imannya sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah 3 hal yang menjadi berkat bagi kita, bagaimana kita berpegang pada keyakinan yang telah kita imani. Lalu yang kedua, kita tidak bimbang, kita memprioritaskan Tuhan sebagai Tuhan satu-satunya juru selamat kita. Dan yang ketiga adalah kita mempertahankan iman kita, maka kita akan disebut sebagai orang-orang yang setia. Inilah firman Tuhan pada sore hari ini, kiranya menjadi berkat buat kita. Shalom.